Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian sekarang ini? Sehat? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mintakan terlebih dahulu untuk membaca doa. Silakan bacakan doa. Untuk mengawali kegiatan kita dalam belajar mengajar pada hari ini, mari kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak absen ya. Aulia Az-Zahra. Baik, alhamdulillah hadir. Masyitoh Azizah. Alhamdulillah. Muhammad Irfan Susanto. Sakit. Muhammad Eko Suprianto. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Masih ingatkah kalian tentang pengertian dari Asmaul Husna? Masih ingat? Asma itu dari kata apa? Artinya apa? Nama. Dan husna itu adalah apa? Baik, bagus atau indah. Nah, jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, bagus atau indah. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas 7 Asmaul Husna. Tetapi dalam satu bab ini Bapak bagi menjadi 3, yaitu 3 Asmaul Husna untuk pertemuan pertama, 2 Asmaul Husna untuk pertemuan berikutnya, dan 2 Asmaul Husna untuk pertemuan yang terakhir. Nah, untuk pertemuan Asmaul Husna yang pertama, itu yang kita bahas adalah apa itu? Yang pertama adalah Al-Afu, yang kedua adalah Al-Rajak, yang ketiga adalah Al-Malik. Nah, itu tadi 70 pelajaran yang Bapak harapkan dapat kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut mengenai Asmaul Husna yang 3 tadi, yaitu yang pertama apa? Al-Afu, Ar-Razzaq dengan Al-Malik. Bapak minta kalian silahkan buka dulu di aplikasi e-learning. Di aplikasi e-learning itu silahkan login. Itu Bapak ada masukkan beberapa gambar di timeline itu. Nah, dari gambar itu silahkan kalian telaah yang mana gambar itu kaitannya nanti dengan Asmaul Husna yang kita bahas. Nah, silahkan dibuka. Nah, kalian lihat gambar tersebut. Nanti Bapak minta kalian tuliskan di lembaran tentang hasil telaah kalian terhadap gambar itu, kaitannya dengan Asmaul Husna yang akan kita bahas. Jadi itu lembaran nanti akan kita bahas sama-sama dengan kelompoknya lah. Nanti Bapak bagi kelompok. Allah Maha memaafkan kesalahan hambanya. Nah, pemaafnya Allah itu tidak hanya tertuju kepada mereka yang bersalah tidak sengaja atau yang melakukan kesalahan baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Nah, melainkan pemaafan Allah itu secara universal diberikan kepada semua hambanya, bahkan sebelum mereka meminta maaf. Artinya apa? Bahwasanya dapat kita ketahui bahwa maghfirahnya Allah, ampunannya Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah. Nah, adapun ini adalah dalil tentang asma Allah itu Al-Afu. Innal ladzina tawallaw minkum yaumat taqal jam'an innamas ajallahum syaitan bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Ya Allah, apa? Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan ataupun pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan ataupun dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh, nah ini Allah di penekanan nih. Jadi sungguh Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Contoh orang yang mengenai Allah dan sifat Al-Afu yang pertama itu apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jangan pendendam. Jangan ketujuh bahasanya itu kadang-kadang maafi kesalahan orang. Tapi jangan juga mentang-mentang kawan nih pemaaf lalu semena-mena kita melakukan kesalahan. Kenapa? Karena masih ada bekas di hati orang yang pernah kita sakiti. Nah, tetapi bagi orang yang mengamalkan sifat Asmaul Husna Al-Afu ini seharusnya memaafkan kesalahan orang lain ini dengan cara apa? Melupakan
keburukan ataupun kesalahannya. Yang kedua apa? Menghilangkan sikap dan dendam. Sikap dendam ini pasti akan hilang kalau orang itu memiliki sifat pemaaf. Orang yang memiliki sifat dendam itu pasti kada pemaaf. Yang ketiga apa? Mengingatkan kebaikan dan melupakan keburukan daripada orang lain. Nah, jawab tadi artinya orang itu selalu memikirkan ataupun membayangkan kebaikan orang, bukan memikirkan keburukannya. Kalau kita memikirkan keburukan orang lain, memikirkan kesalahan orang lain kepada kita, pasti kita tidak akan menemukan teman. Karena setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan. Ada yang untungnya nggak bisa menjaga pandirannya, mulai orang tas singgung terus. Ada yang tangannya bisa berenai, ketujuh mengibit lah, segala macam. Kalau kita membayangkan itu semua, Bapak yakin pasti tidak ada yang memiliki teman. Tapi kalau kita memandang sisi baiknya, walaupun orangnya ibaratnya penyarikan, tetapi hatinya ketujuh menggaritisi, saya makan di luar. Wah, orangnya pemurah tuh, jadi walaupun ibaratnya orangnya penyarikan, walaupun orangnya pulang nakal, tadi ibaratnya kan penendangan segala macam. Tapi apa? Ketika kita ada kesulitan atau kesusahan, kita itu selalu dibantunya. Nah, jadi kita pandang kebaikan, jangan pandang keburukan. Kalau pandang keburukan, ya tadi yo Pak, selamanya kita tidak akan memiliki teman. Baik, silakan. Ada yang tanyakan? Ya, silakan, Anis. Pak, ini saya ingin bertanya, kenapa orang yang durhaka kepada Allah juga mendapatkan rezeki berupa kekayaan dari Allah dan banyak yang jadi penguasa? Oh ya, pertanyaan yang bagus dari Anis. Jadi kenapa sebagian orang yang durhaka kepada Allah, kadang-kadang dengan kedurhakaannya itu bukan dia menyebabkan ajab ataupun siksaan, tetapi dia malah melakukan nikmat. Nikmat itu berapa apa tadi? Kekayaan dan jabatan. Sebenarnya kekayaan dan jabatan yang didapatkan itu bukan merupakan sebuah nikmat, tetapi itu bisa berupa istidraj, artinya lanjuran daripada Allah. Terlihat kayaknya dia terlihat seperti dia memiliki jabatan, tetapi itu bukan nikmat, tetapi itu lanjuran Allah. Bahasa kita tuh pantas gajah enak kalau di akhirat. Nah, itu rasanya. Jadi jangan bangga. Nah, kadang-kadang juga ketika kalau kita memiliki suatu kekayaan, suatu pangkat, itu juga bukan merupakan nikmat. Kadang itu apa? Itu bisa berupa ujian. Apakah dengan kenikmatan itu malah kita semakin dekat kepada Allah atau malah menjauhkan kita kepada Allah? Mantap, pertanyaan dari Anis adalah. Nah, sekarang Bapak ingin menampilkan video. Silahkan nanti kalian lihat video yang akan Bapak tampilkan di layar ini lah. Nah, Bapak minta kalian sama seperti yang gambar tadi, tulis nanti analisis kalian mengenai video yang mempertanyakan tadi. Artinya kaitannya kemana dari Asmaul Husna yang kita bahas tadi lah. Ini videonya. Iya, bakal gue selesai semuanya, Bob. 5 lembar ya? Ya, Pak. Ini gimana nih? Kok bisa mundur? Nah, seperti tahun kemarin. Saya juga bingung. Ya, tolong usahakan ya. Ini secepatnya harus selesai. Saya nggak mau ganggu. Thank you, bro. Nah, itu. Jadi dari video yang Bapak tampilkan tadi, silahkan kalian analisis. Itu kan kaitannya dengan Asmaul Husna Allah Al-Afu. Nah, jadi kalian bisa juga nanti membuat analisis contoh daripada keseharian kita itu yang mana yang mencerminkan sifat Al-Afu. Silakan Bapak minta kalian bikin kelompok
Jadi kelompoknya ini satu lajur, kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Silakan kalau kita kayak bikin kelompoknya. Silakan kalian analisis, catat di lembaran, dan nanti pada saatnya Bapak minta kalian untuk mempresentasikannya secara klasikal artinya berdiri. Nah, berdiri, berikan bacakan hasil diskusi per kelompok ini tadi. Ya. Ya silakan satu kelompok itu satu gitu ya. Silakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Al-Afu artinya Allah yang Maha Memaafkan. Orang yang memahami asma Allah Al-Afu pasti akan mengamalkan sikap pemaaf dalam bergaul dengan manusia. Juga akan berusaha menutupi aib orang yang ia ketahui, serta menjadikannya selalu lapang dada dan berpikiran positif, karena bisa jadi orang yang melakukan kesalahan bukan karena sengaja, dan ia tahu pada hakikatnya Allah yang tidak pernah salah saja Maha Pemaaf, maka sangat tidak pantas seorang hamba bersikap arogan terhadap orang lain. Wah, mantap. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baik, kita lanjut kepada kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami dari kelompok 2, setelah menelaah gambar yang pertama, di sana terlihat ada beberapa petani yang sedang menanam padi, yang mana padi tersebut merupakan rezeki dari Allah, dan para petani dapat memanfaatkan rezeki tersebut dengan baik. Di gambar ini berkaitan dengan salah satu sifat Allah, yaitu Ar-Razzaq, yang berarti Maha memberi rezeki. Ya, mantap kepada kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan kita mulai. Satunya. Iya, silakan. Silakan. Setelah melihat video yang Bapak tampilkan tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa video tadi menerapkan salah satu sifat Allah, yaitu Ar-Rafu, yang bermakna yang Maha Pemaaf. Yang mana di video tersebut terlihat seseorang yang tidak sengaja menabrak temannya dan tidak langsung meminta maaf. Akan tetapi teman yang ditabrak tadi memaafkan kesalahan temannya tadi tanpa ada rasa dendam dan tanpa tetap berbuat baik kepadanya. Iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, mantap kelompok 2. Jadi kelompok 2 ini langsung 2 yang dianalisis dalam video tadi dari gambar tadi. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami dari Asmaul Husna yang dijelaskan oleh Bapak tadi, yang pertama Rajab dalam contoh sehari-harinya adalah misalnya menyumbang pada pembangunan masjid. Yang kedua terus Al-Afu, contoh sehari-harinya adalah memaafkan orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan. Dan yang contoh yang ketiga Al-Malik, yaitu misalnya guru mengamalkan ilmunya kepada murid-muridnya dalam kegiatan ajar mengajar. Ya, mantap. Itu tangan untuk kelompok 3. Luar biasa kelompok 3. Kelompok 4. Bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menyimpulkan bahwa dari video tersebut bahwa memaafkan tidak perlu alasan selama kesalahan tersebut tidak diulangi lagi.
Iya. Simpel kamu pegang. Tahan teman-teman. Mantap. Jadi yang mengharapkan itu tadi walaupun sebagian ada yang penjabarannya luas, ada yang singkat penjabarannya, tetapi Bapak dapat menyimpulkan bahwasanya kalian sudah mampu menganalisis, yaitu contoh perilaku orang yang mengamalkan Asmaul Husna tadi. Yaitu yang pertama apa tadi? Al-Afu, Ar-Razzaq dengan Al-Malik. Nah, baik, Bapak minta kalian silakan, tadi Bapak bagi sudah di WA grupnya, itu ada LKPD, link menuju LKPD. Nah, jadi silakan kerjakan LKPD itu untuk tambahan kalian dalam penguasaan materi ini, lah. Silakan buka. Nah, ini bisa dibuka. Yang di bawahnya. Sudah ini penilaian. Yang LKPD. Gimana? Sudah dijawab? Bapak. Nah, coba kita lihat. Tanda putih sudah dijawab. Iya, sip, mantap. Jadi untuk selanjutnya di WA group itu kan ada juga yang mau membagikan lembar evaluasi. Jadi silakan kalian kerjakan. Link itu arahnya ke Google Form lah. Jadi silakan kalian kerjakan. Lembar evaluasi itu ada 3 penilaian tuh. Yang pertama itu penilaian sikap. Itu penilaian sikap itu ada 2, yaitu diri sendiri dan sosial atau spiritual. Yang pertama diri sendiri itu. Yang ketiga adalah evaluasi berupa pengetahuan, evaluasi pengetahuan. Silakan dibuka lah, itu ada Bapak bagi sudah. Nah, Jangan dikerjakan lah. Nah, kali kita sudah mengerjakan evaluasi penilaian sikap, penilaian sosial, dan penilaian pengetahuan tadi. Nah, sekarang kita akan akhiri pembelajaran kita. Tapi sebelum Bapak akhiri, kita refleksikan dulu materi-materi yang sudah kita pelajari tadi. Masih ingat yang pertama itu yang kita pelajari Asmaul Husna itu yang pertama apa? Yaitu Al-Afu, yang kedua Ar-Razzaq, yang ketiga Al-Malik. Masih ingat Al-Afu artinya apa? Maha pemaaf. Al-Malik artinya Raja. Al-Razzaq Maha pemberi rezeki. Baik, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu kelompok yang terbaik dalam hal tadi memberikan analisis tentang video yang sudah kita sampaikan adalah, jadi berdasarkan penilaian Bapak, kelompok yang terbaik itu jatuh kepada kelompok berapa? Ayo, 1, 2, 3, 4. Kelompok 2. Nah, jadi untuk minggu depan kita akan mempelajari 2 Asmaul Husna berikutnya, yaitu yang pertama adalah Al-Hadi, dan yang kedua adalah Al-Hasib. Hasib. Jadi nanti Bapak minta kalian silakan persiapkan, pelajari dulu di rumah. Nanti akan Bapak uraikan di pertemuan berikutnya. Baik, itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah agar ilmu ataupun pengetahuan yang kita dapatkan pada hari ini itu menjadi berkah ataupun memiliki berkah untuk kehidupan kita selama di dunia dan di akhirat. Baik, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah itu alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.